yaitu tingkatan yang kedua, al-iman. Pada pembahasan rukun iman yang keenam, yang terakhir, dan insyaallah ta'ala ini bagian terakhir penjelasan rukun iman yang keenam, yaitu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman dengan takdir Allah, baiknya dan buruknya. Telah kita jelaskan sebelumnya makna iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani bahwasannya apapun yang terjadi di alam ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan terjadi berdasarkan ilmu Allah, baik secara global maupun terperinci, dan juga terjadi dengan kehendak serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun, apakah itu kebaikan maupun keburukan, yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah inginkan pasti tidak akan terjadi. Ini keyakinan seorang hamba, baik dan buruknya yang terjadi di dunia ini, seorang mukmin meyakini adalah ketetapan Allah dan terjadi di bawah kekuasaan Allah. Baik. Sekarang kita akan masuk pada bagian akhir penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam syarah beliau, yaitu penjelasan tentang dua kelompok yang sesat di dalam masalah takdir, di dalam masalah keimanan terhadap al-qadar. Jadi manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Satu yang benar dan dua yang sesat. Yang benar adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mentakdirkan, yang menciptakan dengan kehendaknya, dengan kuasanya semua yang terjadi di alam ini, termasuk perbuatan-perbuatan makhluk. Apa yang dilakukan oleh makhluk semuanya di bawah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ahlus Sunnah juga meyakini, sebagaimana dalil-dalil yang ada, bahwasannya makhluk juga diberikan kehendak dan kudrah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemampuan untuk memilih apakah memilih kebaikan ataukah keburukan. Namun Ahlus Sunnah meyakini kehendak, pilihan dan kemampuan yang Allah berikan kepada makhluk itu semua di bawah kehendak serta kudrah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan keluar. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkata Asy-Syaikh rahimahullah menjelaskan tentang dua kelompok sesat. Wa qad dalla fil qadari ta'ifatani. Dan sungguh telah sesat di dalam masalah takdir ini dua golongan.
Ihdahuma al-Jabriyah. Kelompok yang pertama adalah kelompok al-Jabriyah. Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan innal abda mujbar. Sesungguhnya seorang hamba itu mujbar, terpaksa ala amalihi, dalam melakukan amalannya, yakni dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa lahu fihi iradah wala qudrah. Dan hamba ini menurut mereka dalam melakukan amalannya tidak sedikit pun memiliki kehendak dan kemampuan. Jadi seperti sering kita contohkan, menurut keyakinan Jabriyah, makhluk itu seperti wayang. Wayang itu kan dia tidak memiliki kehendak sama sekali dan dia tidak memiliki kemampuan. Jadi menurut mereka, apabila seorang hamba melakukan maksiat, tidak boleh disalahkan, sebab bukan keinginan dia dan dia tidak punya kemampuan sedikit pun melakukannya. Dan telah kita bantah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh panjang lebar, bahwasannya alasan mereka untuk berbuat maksiat dengan takdir adalah alasan yang batil, diingkari oleh syariat maupun akal yang sehat serta kenyataan yang ada. Ini kelompok yang pertama. Dan kelompok ini disebutkan para ulama muncul pada akhir kekuasaan Bani Umayyah. Dan orang yang pertama membicarakan masalah ini atau memunculkan bid'ah ini adalah seorang yang bernama Al-Jaham bin Safwan. Al-Jaham bin Safwan. Kepadanya lah dinisbahkan kelompok Al-Jahmiyah. Padahal kelompok Al-Jahmiyah itu terkenal dengan bid'ah. Bid'ah apa ya, Burjal? Bid'ahnya Al-Jahmiyah yang paling terkenal apa? Pengingkaran terhadap takdir. Lah, justru sebaliknya, mereka menetapkan takdir. Yang sekarang kita bicarakan ini Al-Jabriyah yang menetapkan takdir. Baik, apa? Ahsan tabarakallahu fiik. Quran adalah makhluk. Ini yang paling terkenal, bid'ah kufriyah. Yang disepakati seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Ulama ahlu sunnah wal jamaah, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, dan seluruh ulama pengikut para sahabat sepakat. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Maka dia kafir. Ini yang terkenal dari Al-Jahm bin Safwan. Tetapi ternyata bukan cuma itu bid'ahnya. Memang demikian ahlul bid'ah itu. Satu kebid'ahan muncul darinya, niscaya yang belum muncul, yang tersembunyi atau sengaja dia sembunyikan itu masih banyak. Itu masih banyak. Jadi berhati-hati. Kalau kita melihat satu kebid'ahan dari seseorang, berhati-hati. Besar kemungkinan yang dia sembunyikan itu masih banyak. Maka di antara bid'ahnya yang dimunculkan oleh Jahm bin Safwan adalah bid'ah al-jabr. Lalu diikuti oleh banyak ahli ibadah. Luar biasa. Yang mengikuti bid'ahnya ini ahli-ahli ibadah. Demikian pula al-mutasawwifah, orang-orang sufiyah. Orang-orang sufiyah yang berpaham al-jabr ini. Dan mereka serupa dengan kaum musyrikin yang mengatakan sebagaimana dalam Al-Quran, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'."
kata kaum musyrikin, sebagaimana Allah hikayatkan dalam Al-Quran, kalaulah Allah menghendaki, tentunya kami tidak menyekutukan Allah. Demikian pula bapak-bapak kami. Dan juga kami tidak mengharamkan sesuatu apapun juga. Kalau begitu kata mereka, kesyirikan yang mereka lakukan tidak bisa disalahkan. Sebab ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nenek moyangnya Al-Jahm bin Safwan dalam masalah akidah. Baik. Ini kelompok yang pertama. Mereka meyakini takdir Allah tapi berlebihan. Sampai mereka menafikan adanya iradah dan kudrah dari makhluknya. Nanti Syekh akan membantah pendapat ini karena pendapat ini pendapat yang batil. As-saniyah yang kedua, Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah. Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan atau berpendapat innal abda mustaqillun bi'amalihi. Sesungguhnya seorang hamba itu merdeka dengan amalannya. Fil iradah wal qudrah. Baik dalam keinginan maupun dalam kemampuan. Walaysa li masyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi asar. Dan kehendak Allah, kata mereka, demikian pula kudrahnya, tidak ada pengaruh sedikit pun terhadap amalan manusia. Jadi mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dua pendapat ini, dua kelompok ini merupakan bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan para ulama, yang pertama mengingkari takdir adalah seorang yang bernama Sansawai, atau ada yang mengatakan Sausan. Dahulu orang ini adalah seorang Nasrani di Basrah. Kemudian dia masuk Islam, kemudian murtad lagi menjadi Nasrani. Lalu dari orang ini kemudian pemahamannya diambil oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Lalu dari Ma'bad al-Juhani diambil oleh Ghailan ad-Dimashqi. Dari Ghailan atau masih dari Ma'bad al-Juhani juga diambil darinya pemahaman ini oleh Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid. Maka nama-nama inilah yang kemudian terkenal sebagai kelompok Qadariyah sekaligus kelompok Mu'tazilah. Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid. Ini ru'us ahli dhalal di masanya. Baik. Hanya saja Wasil bin Atha yang dikenal sebagai pendiri kelompok Mu'tazilah. Ini dia. Wasil bin Atha yang dikenal dengan Mu'tazilah. Dia mengingkari takdir tidak seluruhnya. Yang dia ingkari hanyalah penyandaran keburukan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia tidak percaya kalau keburukan juga ciptaan Allah. Adapun kalau Qadariyah secara umum sama-sama. Kebaikan dan keburukan merupakan amalan makhluk. Tidak ada campur tangan Allah sama sekali. Tapi kalau Wasil bin Atha dan kelompok Mu'tazilahnya itu hanya meyakini
kebaikan ciptaan Allah, tetapi keburukan bukan ciptaan Allah. Kenapa mereka berkeyakinan demikian? Karena mereka menetapkan akidah mereka dengan akal. Kan begitu. Kalau kita menggunakan akal saja, memang kebanyakan orang kemungkinan besar akan berkesimpulan demikian. Karena Allah Maha Hikmah, Allah Maha Suci, Allah Maha Baik. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menciptakan kebaikan, tidak menciptakan keburukan. Karena menurut akal mereka, kalau Allah menciptakan keburukan, berarti bertentangan dengan sifat hikmah, bertentangan dengan sifat maha baik, dan sebagainya. Ini kalau mereka menggunakan akal mereka saja, tidak kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Padahal seluruh dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah menunjukkan bahwasannya apapun yang terjadi di alam ini, kebaikan dan keburukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Ahlu Sunnah membedakan antara at-takdir wal makdur. Ini kaidah yang ketika mereka tidak bisa membedakan, maka mereka tersesat. Seperti kita contohkan sebelumnya, ada dua macam takdir. Apabila tidak bisa dibedakan, maka akan tersesat, akan salah. Apa contohnya? Dua macam takdir. Ya, akhi. Antum. Contohnya dua macam takdir yang seakan-akan bertentangan. Baik, siapa yang tahu? Dilihat. Takdir syar'i dan takdir kauni. Antum perhatikan baik-baik. Pelajaran ini penting sekali. Bab tentang takdir termasuk bab yang paling terpenting dalam akidah. Termasuk bab yang paling banyak orang-orang tersesat. Bahkan bisa jadi mayoritas kaum muslimin tersesat dalam masalah takdir. Hanya saja mereka itu tidak mau tahu dengan ajaran agama. Tapi kalau diperiksa, ditanya satu persatu, mereka tidak memahami takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saja tanya orang muslim yang awam, tetangga-tetangga antum, kira-kira orang yang mabuk ciptaan Allah bukan? Tengah malam dia tenggak khamar di pinggir jalan, kira-kira itu sesuai kehendak Allah bukan? Kira-kira apa dia jawab? Kira-kira apa dia jawab? Oh, nggak mungkin lah, bisa jadi, kemungkinan besar. Nggak mungkin Allah berkehendak seburuk itu. Ini kebanyakan orang awam. Cuma saja mereka acuh tak acuh, tidak peduli dengan ajaran agamanya. Tapi kalau mau diperiksa satu persatu, banyak sekali penyimpangan. Maka harus diperhatikan. Perhatikan baik-baik pelajaran ini. Siapa yang kelewatan, ini harus didengarkan rekamannya atau dibaca bagaimana penjelasan ulama dalam masalah takdir. Sampai baru-baru ini teman antum yang dulu belajar di sini sudah berdakwah, alhamdulillah, itu sampai menghubungi anak. Bingung ditanya tentang takdir oleh siapa? Masyarakat yang dia dakwahi. Dia santri di sini dulu. Alhamdulillah sekarang sudah berdakwah. Tapi bingung dia ketika ditanya masalah takdir. Baik. Ini harus diperhatikan baik-baik. Nah di sini rincian-rincian ini yang dijelaskan para ulama Ahlus Sunnah, ketika mereka tidak bisa membedakan, maka mereka tersesat. Di antaranya yang sudah kita bahas, perbedaan antara takdir syar'i dan takdir kauni. Demikian pula dalam masalah ini. Ini syubhat qadariyah. Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah. Baik, harus dibedakan antara qadariyah yang betul-betul qadariyah, yang qadariyah yang asli, dan qadariyah dari kalangan Mu'tazilah. Apa bedanya?
Ya Umar, mana Umar? Bedanya apa? Barusan kita sampaikan tadi. Baik, mengingkari tarik baik dan tarik buruk. Kalau Qadariyah Mu'tazilah, baik, ahsan, barakallahu fiik. Ya. Ini perbedaan. Qadariyah yang asli yang betul-betul mengingkari takdir seluruhnya dan Qadariyah Mu'tazilah yang hanya mengingkari takdir yang buruk saja. Karena suatu alasan yang masuk akal. Yaitu apabila kita menisbahkan keburukan kepada Allah, berarti itu bertentangan dengan akal. Sebab Allah Maha Baik, Allah Maha Hikmah, Allah Maha Suci, dan sifat-sifat yang mulia lainnya. Maka hal itu karena mereka tidak bisa membedakan antara at-taqdir wal maqdur, al-qada wal maqdi. Ini harus dibedakan. Takdir itu perbuatan Allah. Sedangkan makdur adalah apa yang Allah perbuat, yaitu makhluk itu sendiri, yang Allah ciptakan. Maka betul, keburukan tidak bisa disandarkan kepada takdir, yakni kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah semuanya baik. Baik ketika Allah menciptakan kebaikan maupun ketika Allah menciptakan keburukan, sama-sama baik. Lalu, apa maksud al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih? Beriman dengan takdir baik dan buruknya, yakni mengimani bahwasanya keburukan itu ada pada al-makdur. Bukan kepada al-qadir, bukan pula kepada at-takdir, tetapi kepada al-makdur yang Allah ciptakan. Allah ciptakan iblis. Allah yang ciptakan perbuatan iblis. Allah ciptakan orang-orang musyrik. Allah juga yang menciptakan orang-orang musyrik, yakni perbuatan mereka. Tetapi keburukan bukan pada perbuatan Allah menciptakan, namun keburukan itu pada apa yang dia ciptakan, yaitu pada iblis itu sendiri, pada perbuatannya, dan pada orang-orang musyrik itu sendiri, dan pada perbuatan-perbuatan mereka. Baik. Adapun Mu'tazilah karena hanya berlandaskan akal sehingga mereka tersesat, maka mereka kemudian tidak mengimani bahwasanya asyarr, keburukan itu sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Ini dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Abu Daud. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kenapa disamakan dengan orang-orang Majusi? Karena orang-orang Majusi itu beriman bahwasanya kebaikan itu ciptaan cahaya, sedangkan keburukan ciptaan kegelapan. Maka Qadariyah serupa dengan orang-orang Majusi dalam masalah ini, yakni Qadariyah Mu'tazilah. Mereka imani yang menciptakan keburukan adalah makhluk. Baik. Jadi seorang muslim, seorang ahlu sunnah, seorang muwahhid harus mengimani bahwasanya kebaikan dan keburukan adalah ciptaan Allah. Hanya saja keburukan tidak disandarkan kepada Allah, yakni kepada perbuatannya, tetapi kepada makhluk yang Allah ciptakan. Baik. Faidah yang berhubungan dengan masalah ini, yakni tentang al-mas'alah ar-ridha bil qadar. Mas'alatul ridha bil qadar. Ini faidah penting juga berhubungan dengan pentingnya membedakan antara at-taqdir wal maqdur. At-taqdir wal maqdur. Antara perbuatan Allah mentakdirkan dan antara al-maqdur yang ditakdirkan, yaitu makhluknya. Baik. Maka dalam masalah ridha kepada takdir juga harus dibedakan. Yang pertama,
ridho dengan perbuatan Allah, maka ini wajib. Allah menciptakan adanya kekafiran, kita ridho. Kita ridho dengan perbuatan Allah. Demikian pula sebaliknya, Allah menciptakan keimanan, kebaikan, juga kita ridho dengan perbuatan Allah. Ini wajib. Ini termasuk iman, termasuk makna iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada al-maqdur, maka meridhai al-maqdur kepada apa yang Allah ciptakan itu ada 3 bentuk. Ada yang wajib kita ridhoi. Ini bentuk yang pertama. Yang wajib kita ridhoi, yaitu ditetapkannya segala kebaikan. Perintah-perintah Allah kita ridhoi. Barang siapa yang mengingkarinya, tidak ridho dengannya, tidak tunduk dengannya, maka dia kafir. Bentuk yang kedua, yang sebaliknya diharamkan kita ridhoi, yaitu perbuatan-perbuatan mungkar, apakah kesyirikan, kebid'ahan maupun kemaksiatan. Tidak boleh kita ridho. Meridhoi kekafiran, hukumnya juga kekufuran. Meridhoi kemaksiatan, hukumnya juga maksiat. Kemudian bentuk yang ketiga, ma yustahabbur ridho bihi, yang disunahkan untuk diridhoi. Apa itu? Musibah. Pendapat jumhurul ulama, hukum meridhoi musibah itu sunnah. Yang wajib adalah bersabar. Yang wajib adalah bersabar. Baik. Ini tentang masalah ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Terbagi 2, ridho kepada takdir dan makdur, kemudian kepada makdur terbagi 3 lagi. Tambahan faidah tentang meridhoi musibah. Ulama kita menjelaskan manusia dalam menghadapi ketetapan Allah, takdir Allah berupa musibah, terbagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, yang paling buruk adalah at-tasakhut. Dia marah dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Maka Allah pun marah kepadanya. Ini hukumnya haram. Tingkatan yang kedua, as-sabr. Dia sabar dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Dan ini hukumnya wajib. Tingkatan yang ketiga, ar-ridha. Ini tadi yang kita sebutkan. Ridha, dan ini hukumnya sunnah menurut jumhurul ulama. Kemudian tingkatan yang keempat, asyukur. Tingkatan yang paling tertinggi. Bersyukur dengan musibah, bukan sekedar sabar, bukan sekedar ridha, tapi syukur. Ini tingkatan para auliaullah subhanahu wa ta'ala, para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah timpakan musibah kepada mereka, mereka bersabar, mereka ridho, bahkan mereka bersyukur. Kenapa? Karena mereka tahu di balik musibah ada berbagai macam kebaikan. Dan itulah yang Allah inginkan. Dan itulah yang Allah inginkan. Dan ini sudah kita bahas. Yakni satu permasalahan penting dalam masalah takdir, yaitu jawaban atas pertanyaan, kenapa Allah menciptakan kekafiran? Kenapa Allah menciptakan kemaksiatan? Kenapa Allah menciptakan iblis? Maka jawabannya adalah karena hikmah di balik itu. Karena sesuatu yang dicintai itu, ada yang dicintai karena zatnya, ada yang dicintai karena selainnya. Yani mahbubun li dzatihi wa mahbubun li ghairihi. Maka Allah menciptakan kesyirikan, kekafiran karena apa? Apakah karena mahbubun li dzatihi atau karena mahbubun li ghairihi? Maka jelas, karena mahbubun li ghairihi. Dicintai karena ada hikmah di balik itu. Baik. Jadi Qadariyah itu terbagi 2. Ada yang mengingkari takdir seluruhnya dan ada yang mengingkari takdir yang buruk saja. Dan perlu juga diketahui ada istilah para ulama, Al-Jabriyah juga dinamakan Qadariyah.
Kalau antum dapati istilah para ulama al-qadariyah al-mujabbirah, maka maksudnya adalah jabriyah. Sebagai lawannya adalah al-qadariyah an-nufat. Al-qadariyah an-nufat. Ini istilah-istilah para ulama. Baik. Qala Syekh rahimahullahu taala, "War-raddu 'ala at-ta'ifati al-ula al-jabriyah bi-syar'i wal-waqi'." Dan bantahan atas kelompok yang pertama, yaitu Jabriyah, dibantah dengan syariat, yakni dengan wahyu, dan dengan kenyataan. Yakni kenyataan yang masuk akal, yang setiap hari kita saksikan. Amma syar'u, adapun secara syariat yang pertama, fa inna Allah Ta'ala asbata lil abdi iradatan wa masyiatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagi seorang hamba itu memiliki keinginan dan kehendak. Wa adhafal amala ilaih, dan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan amalan yang dia lakukan kepadanya, bukan kepada selainnya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah." Dalam surat Ali Imran ayat ke-152. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Jadi jelas, manusia itu memiliki keinginan sebagaimana yang Allah kabarkan. Allah tidak memaksa mereka. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa mau silahkan dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa juga mau silakan dia kafir. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang mana gejolaknya mengepung mereka. Surat Al-Kahfi ayat ke-29. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasannya manusia memiliki kehendak. Karena kata Allah, siapa yang berkehendak silakan dia beriman, siapa yang dia berkehendak silakan dia kafir. Jadi manusia memiliki kehendak. Wa qala, dan juga firman Allah, "Man 'amila shalihan falinafsih." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka bagi dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka juga dia menanggung dosanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu itu berlaku zalim bagi hamba-hambanya. Surat Fussilat ayat ke-46. Maka jelas, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada orang yang beramal soleh dengan pilihannya dan dia mendapatkan pahala. Dan ada orang yang beramal keburukan dengan pilihannya dan dia mendapat dosa. Allah tidak menzalimi mereka. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan azab kepada orang yang beramal saleh, atau sebaliknya memberikan pahala kepada orang yang beramal keburukan. Allah berlaku adil. Tidak mungkin Allah memaksa mereka melakukan suatu kemaksiatan. Tapi memang pilihan mereka sendiri. Baik. Maka terbantah menurut syariat keyakinan al-jabriyah bahwa manusia itu seperti wayang, itu terbantah. Wa amal waqi', adapun bantahan dari kenyataan, fa inna kulla insanin ya'lamul farqa baina af'alihi al-ikhtiyariyah allati yaf'aluha bi iradatihi. Sesungguhnya setiap manusia itu bisa membedakan antara perbuatan-perbuatannya yang dia lakukan dengan pilihannya, dengan keinginannya, kal akli seperti makan, wasyurbi dan minum, wal bai dan membeli, wasyira dan menjual, wa bainama yaqa'u alaihi bi ghairi iradatihi, dan antara perbuatannya yang terjadi padanya bukan dengan keinginannya. Jadi manusia bisa membedakan
apa yang merupakan perbuatan yang memang pilihan dia, dan apa yang terjadi padanya yang bukan pilihannya. Seperti apa? Kal irti'ash minal huma. Seperti orang yang gemetaran ketika demam. Apakah dipilih sendiri? Apakah dia sengaja gemetaran menggoyang-goyangkan badannya? Tidak. Bukan pilihan dia. Wasukut minas sabhi. Demikian pula jatuh dari atap. Bukan pilihan dia. Dia tahu itu bukan pilihan dia. Dan dia bisa bedakan dengan sesuatu yang merupakan pilihan dia. Seperti makan, minum, demikian pula jual beli, dan sebagainya. Maka jelas, manusia Allah berikan kemampuan untuk memilih. Sehingga dia bisa membedakan mana perbuatan yang merupakan pilihan dia, dan mana yang bukan pilihan dia. Fahuwa fil awal fa'ilun mukhtar bi iradatihi min ghairi jabrin. Kata Syekh, maka dia yang pertama dalam masalah makan, minum, demikian pula jual beli, dia melakukan sendiri pilihannya dengan keinginannya tanpa ada yang memaksanya. Wa fi tsani, adapun yang kedua, yakni seperti gemetar, jatuh dari atap, ghairu mukhtar wala murid lima waqa alaih. Maka dia tidak memilihnya dan tidak menginginkannya. Jadi jelas, secara kenyataan manusia tahu memang dia melakukan maksiat pilihan dia. Baik. Oleh karena itu ada faedah di sini bahwasannya termasuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman bi anna al-qadar la yunafi fi'l al-asbab. Yakni beriman kepada takdir tidak menafikan fi'lul asbab, melakukan sebab-sebab. Ini faedah penting. Jadi melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan sesuatu atau lepas dari sesuatu itu tidak menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak menafikan keimanan seseorang kepada takdir. Misalkan sebab kesembuhan adalah berobat atau menjaga kesehatan. Sebab mendapatkan rezeki adalah dengan usaha. Sebab mendapatkan anak dengan menikah. Sebab mendapatkan ilmu dengan belajar. Maka melakukan sebab-sebab ini tidak menafikan keimanan kepada takdir. Oleh karena itu, di dalam As-Sahih diceritakan ketika suatu hari di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pasukan mau memasuki suatu negeri. Pasukan yang diutus Umar bin Khattab mau memasuki suatu negeri, tetapi di negeri tersebut lagi terserang wabah ta'un, yakni penyakit menular dan mewabah. Maka mereka musyawarah. Mereka bermusyawarah bagaimana masuk atau tidak ke negeri tersebut. Pada akhirnya seluruh sahabat sepakat, kita tidak masuk. Kita tidak masuk ke negeri tersebut. Karena sedang terjadi ta'un. Dengan keputusan Umar bin Khattab, mereka tidak masuk. Lalu sahabat yang mulia Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Umar, apakah kita lari dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Umar menjawab, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah juga. Maksudnya di situ harus mengambil sebab agar tidak terkena penyakit. Jadi keimanan terhadap takdir tidak menafikan sebab. Dan dalam riwayat
dijelaskan Umar mencela. Ucapan tersebut muncul dari sahabat Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhuma. Dan ternyata setelah mereka sepakat untuk tidak memasuki daerah tersebut, tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang ketika mereka musyawarah, beliau sedang ada keperluan. Lalu beliau menyampaikan suatu hadis yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, "Idza sami'tum bihi fi ardin fala taqdimu 'alaiha." Apabila kalian mendengarkan wabah taun ini sedang mewabah di suatu negeri, maka jangan kamu datangi negeri tersebut. Jangan kamu datangi negeri tersebut. Menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk apa? Untuk mengambil sebab. Mengambil sebab agar tidak terjatuh kepada penyakit. Baik. Jadi mengambil sebab tidak menafikan keimanan terhadap takdir, bahkan dia disyariatkan secara syariat maupun secara kenyataan yang ada. Secara syariat jelas dalilnya. Demikian pula perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikah. Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahilah wanita-wanita yang peranak lagi penyayang, yakni yang subur, yang bisa melahirkan anak banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Jadi agar umat banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan cari istri yang kira-kira subur, ya, peranak. Gimana tanda-tandanya? Tanda-tandanya apa? Gimana? Siapa ada yang tahu tanda-tandanya? Ahsan, barakallahu fiik. Lihat kalau banyak saudaranya, berarti insya Allah peranak. Baik. Dan lihat juga kalau saudara-saudaranya pintar atau pamannya pintar, insya Allah dia juga pintar. Ini faidah. Ya, jangan lupakan. Baik. Secara kenyataan kita lihat, nggak mungkin orang punya anak tanpa menikah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan sebab akibat. Warraddu ala taifati tsaniyah al-qadariyah bi syar'i wal aqal. Adapun bantahan kepada kelompok yang kedua, kelompok sesat yang kedua dalam masalah takdir, yaitu al-qadariyah yang mengingkari takdir juga dengan syariat dan juga dengan akal. Amma syar'u, adapun syariat, fa inna Allah Ta'ala khaliqu kulli syai'. Karena sesungguhnya Allah pencipta segala sesuatu. Wahyu-wahyu syariat seluruhnya mengabarkan dari seluruh nabi, dari seluruh kitab, bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Wa kullu syai'in kainun masyiatihi. Demikian pula segala sesuatu itu terjadi dengan kehendaknya. Wa qad bayyana Allah Ta'ala fi kitabih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam kitabnya, anna af'alal ibad taqa'u bi masyiatihi. Bahwasannya seluruh perbuatan para hamba terjadi dengan kehendak Allah. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau syaa Allahu maqtatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Kalau Allah menghendaki, maka orang-orang setelah mereka tidak akan berperang setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Tetapi Allah menghendaki terjadinya peperangan antara mereka. Berarti apa? Perbuatan manusia, perbuatan hamba terjadi dengan kehendak Allah. Walakin ikhtalafu. Tetapi mereka terus berselisih. Faminhum man aman wa minhum man kafar. Maka di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafir. Jadi ayat ini, di samping Allah menetapkan semua yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah, Allah juga menetapkan makhluk juga memiliki kehendak. Juga Allah tegaskan lagi, walau sya'allahu maqtatalu. Kalau Allah berkehendak, maka mereka tidak akan mungkin bisa berperang. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berbuat
apa yang dia inginkan. Surat Al-Baqarah ayat 253. Maka ayat ini jelas menunjukkan apa yang terjadi di muka bumi ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha." Kalaulah kami menghendaki, niscaya kami akan memberikan setiap jiwa itu hidayah. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah hak ketetapan dari aku, la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Surat As-Sajdah ayat ke-13. Jadi jelas kalau Allah menghendaki, niscaya semua orang akan mendapatkan hidayah. Ternyata Allah tidak menghendaki. Maka Allah tidak menghendaki mereka mendapatkan hidayah, Allah menghendaki sebaliknya. Yakni tidak semua orang mendapatkan hidayah. Kalau begitu semua yang terjadi di alam ini yang mendapatkan hidayah dan yang Allah sesatkan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal aqlu. Adapun bantahan terhadap qadariyah kepada pengingkar takdir menurut akal yang sehat, fa innal kauna kullahu mamlukun lillahi ta'ala. Karena sesungguhnya alam ini seluruhnya adalah berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Wal insan min hadzal kaun, dan manusia bagian dari alam ini. Fa huwa mamlukun lillahi ta'ala, maka dia di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin lil mamluk ay yatasarrafa fi mulkil malik illa bi iznihi wa masyiatihi. Dan tidak akan mungkin bagi orang yang dikuasai untuk melakukan sesuatu di bawah kekuasaan seseorang tanpa izinnya dan tanpa kehendaknya. Sebab kita yakin kekuasaan Allah tidak seperti kekuasaan makhluk. Kan gitu. Kalau makhluk, kadang-kadang kita lihat seorang hidup di bawah pemerintahan seorang raja, di bawah pemerintahan, bahkan pemerintahan yang diktator sekalipun, tapi masih ada saja yang menyelisihi aturan-aturan pemerintah tersebut. Ini kekuasaan makhluk. Tapi kalau kekuasaan Allah, tidak mungkin kita samakan dengan kekuasaan makhluk. Mesti orang yang melakukan apapun harus dengan seizin dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Sampai di sini akhir penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin terhadap arkanul iman. Kita kembali kepada penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu dalil arkanul iman. Qala al-muallif rahimahullah, wad dalilu ala hadhihi al-arkani sittah qauluhu ta'ala. Dan dalil atas rukun iman yang 5 ini adalah firman Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Bukanlah kebaikan itu engkau palingkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya dan para nabinya. Surat Al-Baqarah ayat ke-177. Ini dalil 5 rukun iman. Adapun rukun iman yang ke-6, qala Syekh rahimahullah, wa dalilul qadari qauluhu ta'ala, dalil takdir adalah firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatunya kami ciptakan dengan takdir. Surat Al-Qamar ayat ke-49. Tentang ayat ini dijelaskan dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, jaa musyriku Quraisy. Datang orang-orang musyrik Quraisy. Yukhasimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qadar. Mereka mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah takdir. Fanazalat, maka turunlah firman Allah, yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim
Zuku massa saqar. Hari ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka dan dikatakan kepada mereka, rasakan azabnya neraka saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ini jelas dalil dalam Al-Quran bahwasannya kita harus beriman segala sesuatu diciptakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan masyiah dan kudrah Allah. Juga dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan telah dituliskan sebelumnya. Adapun dalil dari As-Sunnah, insyaallah akan datang dalilnya. Kemudian ada satu peringatan penting yang ingin saya sampaikan, yaitu kesalahan dalam penerjemahan ayat ini pada terjemahan, yakni terjemahan dari penerjemah yang sering kita lihat. Dikatakan, saya lihat tadi terjemahannya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran, katanya. Dengan ukuran. Ini terjemahan yang membingungkan. Qadar di situ bukan maksudnya ukuran. Memang makna bahasanya ukuran. Tapi makna syariatnya adalah takdir. yakni qadar Allah dari kudrah. Dari kudrah Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kekuasaan Allah. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir Allah, dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat ini. Jadi salah atau tidak tepat, kurang tepat dan bisa membingungkan kalau diterjemahkan dengan makna bahasanya, yakni ukuran. Baik, maka hati-hati membaca Al-Quran terjemahan itu. Maka penting sekali kita belajar akidah, belajar tafsir para ulama, sehingga bisa mengetahui makna suatu ayat dengan benar. Oleh karena itu ulama kita menjelaskan haram hukumnya mentafsirkan Al-Quran dengan makna harfiahnya, dengan makna bahasanya saja. Ini hukumnya haram. Haram menerjemahkan Al-Quran dengan makna bahasanya saja. Tapi harus terjemah maknawiyah. Di terjemah itu ada dua bentuk, terjemah lafziyah dan terjemah maknawiyah. Terjemah lafziyah itu haram. Tidak boleh menerjemahkan Al-Quran hanya berdasarkan lafaznya saja, hanya bermodal tahu bahasa Arab. Tapi harus diterjemahkan dengan terjemah maknawiyah. Artinya apa? Harus mengetahui tafsirnya, maknanya di kalangan para ulama. Yani bagaimana penjelasan para ulama tentang makna ayat tersebut, baru kemudian diterjemahkan. Baik, itu faedah yang terakhir. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.